Shalom teman-teman, beberapa waktu lagi kita akan mengingat merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Biasanya seminggu sebelum Minggu Paskah kita bersama-sama menghayati minggu-minggu Prapaskah. Lalu 1 minggu sebelum Minggu Paskah itu ada Minggu Palmarum. Lalu dalam sukacita syukur atas kasih Tuhan, kita juga bersama-sama menjadi saksi bagi rekan-rekan yang telah belajar dan berproses lebih kurang 1 tahun di kelas katekisasi untuk diteguhkan menjadi bagian dari warga sidi jemaat yang baru. Menjadi bagian dari persekutuan yang senantiasa sedia dan mau setia untuk melayani dan bersaksi. Itu bicara soal kedewasaan iman. Karena namanya orang dewasa berarti ia harus siap menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, khususnya menyangkut iman dan keyakinan kepada Yesus Kristus. Biasanya ada banyak orang yang mengikuti kelas katekisasi atau mungkin di jemaat-jemaat yang kecil tidak terlalu banyak, tapi kesetiaan, kesalehan kadang-kadang berhenti hanya di Jumat Agung atau Paskah. Jadi setelah sidi, makan roti, minum anggur, lambang tubuh dan darah Kristus, diiringi oleh tangisan bangga, haru, sedih orang tua, bahkan seluruh warga jemaat, lalu kemudian berhenti di sana karena setelah itu tidak ada follow up-nya jadi warga sidi jemaat. Kadang-kadang janji untuk menjadi pelayan tidak dilakukan. Jangankan jadi pelayan, rajin bersekutu saja kayaknya enggan. Namun kita perlu bersama-sama berpikir sejenak sebelum kita istirahat di malam ini. Sungguhkah simbol-simbol ibadah ritual kita mengakar juga dalam ibadah aktual? Nah, sebelum ke aktual, berarti kan ritualnya juga harus benar dulu. Dalam perjalanan kehidupan itulah, kalau ada di antara teman-teman yang udah lama gak bersekutu, melayani, bersaksi, ingat lagi deh janji setia kita. Ya, dengan segenap hatiku di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya. Atau kalau ada yang diberikan ayat baik di Alkitab maupun dibacakan sebelum menerima pangkat sidi baru, coba lihat lagi ayatnya. Apakah ayat-ayat itu sungguh-sungguh kita renungkan, kita hayati dan kita berlakukan dalam hidup kita? Nah, bicara soal ayat, saya sendiri terima ayat yang luar biasa. Mungkin ayat itu terus-menerus bicara kepada saya karena saya mungkin belum sempurna mengerjakannya. Jadi saya ingat sekali, saya dan beberapa, kami ada 20-an kalau gak salah waktu itu di GPB Jemaat Immanuel DKI, kami CD saya ingat sekali tanggal CD-nya karena mudah diingat, 4 April 2004. Nah, di hari itu saya dapat ayat dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Lalu kemudian yang menarik adalah setelah itu saya dapat kado dari sepupu saya. Lalu di kertas ucapan di kado itu ayat ini juga digunakan. Jadi memang saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Pasti Tuhan merancangkannya supaya kemudian ayat inilah yang menuntun saya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan sekalipun belum sempurna. Karena itu teman-teman, saya ingin mengajak kita dalam perteduhan kita saat ini untuk baca ayat ini. Filipi 4 ayat 6 dan 7 bilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini sungguh melekat karena saya sering khawatir. Khawatir akan banyak hal, termasuk ketika ngomong ini sebenarnya saya sedang sangat-sangat khawatir. Tapi kembali ayat ini menekankan khawatir itu manusiawi, tapi jangan berlebihan, karena bersyukurnya kita bisa menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi bersyukur itu penting dalam doa dan permohonan kita. Kita tidak hanya sekadar berkeluh kesah, tapi kita juga bersyukur untuk setiap kisah. Dan karenanya dalam ungkapan syukur itulah biarlah damai sejahtera Allah memenuhi kita, termasuk ketika kita saat ini mau beristirahat. Cukupkanlah segala pikiran-pikiran yang membuat kita terbelenggu, khawatir berlebihan, dan akhirnya tidak bisa tenang tidurnya. Tenangkan dirimu, lalu serahkan segala sesuatu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, lalu istirahatlah. Nanti besok kita bangun kembali, melanjutkan hidup yang Tuhan beri, jika masih ada kesempatan hidup yang dianugerahkannya bagi kita. Jadi selamat istirahat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mempersiapkan diri untuk disidia, persiapkan diri sebaik-baiknya. Tetaplah setia. Bagi kita yang sudah menjadi warga Sidi Jemaat yang dewasa imannya, mari kerjakan apa yang kita ikrarkan, komitmen yang kita bawa dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Lalu kemudian mari jadi orang-orang percaya yang tahu persis bahwa Tuhan menganugerahkan damai sejahtera melampaui segala hal. Sehingga biarlah itu yang menenangkan kita dalam istirahat kita di malam ini. Sampai jumpa di perteduhan selanjutnya teman-teman. Kasih Allah melingkupi kita.